Pak Mahfud mundur sendiri apa diminta sama PDIP sih? Ada hal yang memang sudah sulit untuk beliau berada di dalam itu lagi. Pun bukan diminta Bu Mega. Kalau memang kayak begitu, kenapa nggak semua menteri saja mundur? Berat nggak sih bagi PDIP pemilu kali ini tanpa Jokowi? Memang tekanan itu terasa. Kan yang di Gunung Kidul, yang membentangkan panduk, yang kemudian ada aksi dari aparat, pengurus DPP kami, Mbak Ning dipanggil juga ke KPK. Pak Jokowi bilang presiden boleh memihak, ikut bahkan berkampanye. Kemudian ada gimmick makan bakso. PDIP nggak merasa itu jadi gempa bumi politik? Nggak ada yang salah. Tetapi apakah bisa dipisah antara pribadi dengan jabatan? Kalau orang awam berpikirnya, mana ada sih Bapak yang nggak ngedukung anaknya? Sah-sah saja. Tapi apa nawaiitunya? Apakah ini karena kekuasaan, karena uang, atau karena lain-lain? Pak Jokowi itu kan orang yang dibesarkan PDIP ya? Sama mungkin dengan Ganjar yang sekarang. Gak takut Ganjar nanti kayak Pak Jokowi? Bagaimana Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri? Kami bisa loh mencalonkan sendiri. Nah, beliau menyerahkan dulu kepada Pak Jokowi, sekarang kepada Mas Ganjar. Bukankah itu seorang pemimpin? Ada pernyataan dari Mas Guntur ya, kalau Ganjar Mahfud menang, Jokowi terserah lo mau diapain. Kenapa sampai begitu? Marah banget. Beliau itu kan sangat mendukung yang namanya Pak Jokowi. Bahkan menyampaikan kalau boleh nanti beliau yang akan meneruskan kepemimpinan. Kalau boleh saya menduga, mungkin beliau sudah sangat terpukul. Perang dingin antara Bu Mega dan Pak SBY, mungkin nggak dengan Pak Jokowi juga akan sama? Kita bicara jujur aja lah Mbak Livi. Livy On Point. Hai, kembali lagi di Livy On Point. Kurang dari 10 hari di masa kampanye, khususnya jelang Pilpres juga pemilu pada 14 Februari besok, berbagai cara dan strategi sudah dilakukan dari tim masing-masing paslon untuk meyakinkan para pemilihnya untuk menang di Pilpres kali ini. Dan saya sudah bersama dengan Ketua DPP PDIP, Eriko Sotarduga, yang juga bagian dari TPN Ganjar Mahfud. Bang Eriko, selamat datang. Terima kasih Mbak Livy, memang cocok bener nih ya, judulnya Livy On Point loh gitu. Apa singkatannya itu Mbak, Livy On Point? LOP? LOP. Bang Eriko gini, kurang dari 10 hari nih masa kampanye. Ada PR Bang Eriko banyak. Pertama, memenangkan Ganjar Mahfud. Yang kedua, untuk lolos ke Senayan. Tapi kita mulai dari Ganjar Mahfud dulu ya. Kurang dari 10 hari, strategi kampanye apa yang kemudian masih digeber untuk memenangkan Ganjar Mahfud? Pola yang kita lakukan sekarang kan disampaikan oleh Ibu Ketua Umum agar kita bersama-sama dengan rakyat. Ya, kalau istilahnya door to door, rumah ke rumah, mengunjungi mereka bersama-sama dengan rakyat, merasakan apa denyut nadi rakyat itu. Tetapi memang makin belakangan hari ini Mbak, memang tekanan itu terasa semakin ini. Kalau kita lihat kejadian-kejadian terakhir, Mbak Livy pasti lihat juga kan yang di Gunung Kidul, yang membentangkan spanduk, yang kemudian ada aksi dari aparat, yang akhirnya dibela oleh Ketua DPRD kami Gunung Kidul, Mbak Endah, kan begitu ya. Artinya memang terasa semakin katakan tajam hal-hal yang memang gesekan-gesekan itu ya. Gesekan itu. Nah, tapi ini jujur saja Mbak Livy, PDI Perjuangan ini, begitu juga Mas Ganjar dan juga partai-partai yang mendukung, itu sebenarnya dengan situasi ini membuat kami menjadi lebih nyatu. Bayangkan Mbak Livy, kalau kita dalam situasi yang sama-sama ditekan, sama-sama katakan merasakan kalau disebut dianiaya terlalu jauh mungkin ya kan, atau di kuyo-kuyo anggaplah seperti begitu, kebersamaan itu semakin kuat. Ya bahkan hari ini juga Mbak Livy yang saya tahu ada juga salah satu pengurus DPP kami, Mbak Ning, dipanggil juga ke KPK. Nah, jadi apakah ini semua berkaitan? Tentu kami tidak bisa memastikan hal itu kan. Ya jujur saja Mbak Livy, walaupun nama saya Eriko Sotarduga kan nggak baik juga kalau kita menduga-duga kan begitu kan Mbak Livy kan, seperti acara ini Livy On Point ya kan. Tapi kalau kita bicara gini, tadi selain banyak tekanan yang diduga terjadi pada kubunya Ganjar Mahfud, tapi kalau kita lihat gini, berat nggak sih bagi PDIP pemilu kali ini tanpa Jokowi? Saya bisa katakan tanpa Jokowi ya, karena banyak manuver yang sudah firm menunjukkan Pak Jokowi ke kubu sebelah. Mbak Livy, apa pernah namanya PDI Perjuangan atau dulu kami masih bersama-sama dengan erat dengan Pak Jokowi tidak mengalami tekanan? Tetap. Saya kan tim kampanye
dan juga saya memegang relawan pada tahun 2014 juga berat. Pada waktu itu bagaimana tekanan-tekanan itu dan bagaimana kami merasakan bahwa untuk menjadikan katakan Bapak Presiden Joko Widodo juga sangat tidak mudah. Jadi hal-hal ini sebenarnya kalau dikatakan menjadi kebiasaan tentu tidak baik. Tapi kami mengalami tekanan-tekanan itu dari mulai zaman Orde Baru. Nah, jadi hal ini bukan satu hal yang baru lagi bagi kami. Tetapi memang ya rasanya agak berbeda ya. Kalau misalnya katakanlah Mbak Livi, kita sama-sama nih kan tiba-tiba kita berpisah misalnya seperti itu. Atau katakanlah janganlah dulu berpisah, berjarak seperti itu. Kemudian ya memang apapun itu membuat suatu hal yang tidak mudah. Nah, hanya hal yang positifnya. Yang positif, yang nggak bagus kan cuma COVID, Mbak Livi. Nah, kalau kami melihat ini dari sisi positifnya, ini menyatukan kami semua. Menyatukan semua komponen-komponen ini, baik dari partai maupun partai lain yang mendukung, begitu juga dengan relawan. Dan yang paling lagi lebih luar biasa, bagaimana kami sekarang bersama-sama dengan masyarakat. Dan juga jangan salah, Mbak Livi, adik-adik mahasiswa pun kan sekarang juga menyuarakan hal yang sama. Oh, Mbak Livi kan dengar kemarin tanggal 31 juga kan, bagaimana guru-guru besar UGM atau katakan tokoh-tokoh pemikir menyampaikan keprihatinannya. Sebenarnya kan kalau kita mau berbicara jujur Mbak Livi, ini kan hal biasa sebenarnya namanya pesta per 5 tahunan sekali. Ada gesekan? Ya sudah pasti. Nggak mungkin yang namanya kompetisi tidak ada gesekan. Tapi sebenarnya kompetisi itu kalau misalnya kita hadapi dengan ya biasa ya, dengan artinya ya kita berkompetisi keras-keras, itu sebenarnya enggak masalah juga. Tapi nuansa kebatinan di tubuh internal PDIP, mereka yang kemudian harus berperang di grassroots, di bawah, sampai kemudian ke atas, ke pucuk pimpinan, itu gimana pasca kemudian dianggap Pak Jokowi ditinggal untuk pergi sendiri? Ya memang saya harus apa adanya Mbak Livi, nggak usah lah jauh-jauh, harus kita memberi contoh kan harus diri kita. Kalau kita memberi contoh yang lain di daerah lain tentu kan akan kita menduga-duga lagi seperti itu. Nah kalau saya yang mengalaminya di Jakarta, masyarakat itu sudah cerdas Mbak Livi, sangat cerdas. Mbak Livi ingat hasil survei Litbang Kompas kan, ada 28,1%, 28,3% yang belum menentukan pilihannya, sama sekali belum menentukan pilihan. Itu benar Mbak Livi. Mereka diam sekarang. Mereka belum mengambil sikap. Dan mereka betul-betul melihat apa ini yang sekarang sedang terjadi. Walaupun kita menganggap kadang-kadang, mungkin masyarakat tuh apatis terhadap politik. Tidak loh Mbak Livi, mereka paham betul. Saya tadi masih ada di Jati Padang. Ya, kemarin di Cipulir dan lain-lain. Itu mereka memahami betul situasi yang sedang terjadi. Bahkan pertanyaan-pertanyaan mereka kadang-kadang tidak mudah juga saya jawab. Artinya begini, apa sebenarnya yang terjadi? Kan begitu kan? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Kenapa bisa ini? Ya saya coba menjelaskan dengan apa adanya, tapi tentu dengan bahasa yang lebih sederhana. Nah, bagi mereka ini sesuatu hal yang menarik bahwa ya nanti kalau saya katakan nanti seolah-olah Mbak Livi bilang, loh Bang Eriko kok membelain paslon nomor 1, apalagi sekarang lagi populer, lagi 4 jari itu kan. Mbak Livi apa sih yang tetap dalam kehidupan ini sama seperti Mbak Livi yang tetap itu kan memang perubahan itu sendiri. Saya menyadarin betul, tapi mereka bertanya, Bang, kenapa bisa seperti ini? Kenapa bisa seperti itu? Kenapa terjadi seperti ini? Mudah nggak Mbak Livi menjawabnya? Tidak mudah Mbak Livi. Tapi artinya gini, saya bisa katakan ditinggal Jokowi ya. Ditinggal Jokowi, apalagi... Yang bilang ninggalin siapa? Kan belum ada Mbak Livi. Kan, saya membaca dari apa yang... Ini menduga lah ya. Menduga. Terima kasih Mbak Livi, salaman dulu. Memang bahasa itu yang paling pas Mbak Livi. Jadi gini, soalnya kan kemarin ketika di Halim ya, kita sama-sama tahu. Di sampingnya ada Menhan yang juga sekarang jadi capres. Kemudian Pak Jokowi bilang presiden boleh memihak. Presiden boleh kemudian ikut bahkan berkampanye, karena menterinya pun begitu. Kemudian terakhir ada gimmick makan bakso yang kemudian juga kita saksikan sama-sama. Ini bisa dikatakan bagian dari deklarasi secara tidak langsung seorang Joko Widodo untuk mendukung Pak Prabowo. PDIP nggak merasa itu jadi gempa bumi politik? Ya memang kalau berbicara normatifnya nih Mbak Livi, kan ada pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa memang, tapi jangan diambil satu ayat saja seolah-olah memang presiden boleh menjadi katakan itu tadi ya mendukung atau berkampanye. Sebenarnya pribadi boleh Mbak Livi, nggak ada yang salah.
Tetapi apakah bisa dipisah antara pribadi dengan jabatannya, Mbak Livi? Apakah itu logis? Apakah itu realistis? Apakah itu memungkinkan? Pertama, dari keadaan keamanan. Kedua, prosedural sebagai pemimpin. Kan itu ada proseduralnya yang harus terjadi. Nah, ketiga, pengaruh katakanlah psikologis maupun juga kepada bawahan-bawahannya, termasuk kepada aparat. Ini kan bisa saja jadi mempengaruhi. Sebenarnya kan itu yang ditanyakan oleh masyarakat, yang disampaikan juga oleh para guru besar, oleh para pemerhati politik. Kalau kita lihat sekarang, Mbak Livi, jangan kita berpikir bahwa banyak rakyat itu apatis terhadap politis. Keliru, Mbak Livi. Itu saya rasakan di lapangan. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu. Bagaimanalah mau menjawabnya, Mbak Livi? Sekarang begini, kita dengan bahasa sederhananya, bagaimana saya tahu hatinya Mbak Livi? Betul kan? Walaupun kita sudah sering bertemu, kan tidak mudah mengetahui ini sekarang Mbak Livi kondisinya sedang apa atau apa. Nah, bayangkan Mbak Livi tadi sudah menyampaikan, kita harus menduga-duga perasaan seseorang. Nah, ini kan repot urusannya seperti itu kan. Tapi kan secara logika gini, kalau orang awam berpikirnya, mana ada sih bapak yang nggak ngedukung anaknya? Nah, Mbak Livi loh yang nyampaikan, saya aja belum sampai sejauh itu. Jadi kadang-kadang para penonton, ini Mbak Livi lebih, memang betul Livi on point ini, memang betul-betul to the point memang Mbak Livi. Gini, ya karena itu secara logika ya. Coba Mbak Livi, kenapa Mbak Livi hal yang paling sederhana itu? Karena gini, karena kalau kita bicara mana ada sih bapak yang nggak mendukung anaknya, mungkin memang secara tidak langsung tidak dideklarasikan, tapi kita bisa lihat dari gesturnya, dari beberapa pernyataan yang mungkin tidak secara langsung dikatakan. Tapi gini, itu kan kemudian merembet ke beberapa gerakan di mana ada relawan-relawan yang ikut pindah, jadi nyebrang. Itu jadi hambatan atau jadi goncangan sendiri nggak buat TPN Ganjar Mahfud? Mbak Livi, kita mulai dulu ya. Saya 2014 adalah koordinator tim kampanye nasional relawan. Ditugaskan oleh Ibu Mega memimpin relawan Bapak Presiden, waktu itu calon Presiden Joko Widodo. Setelah dari gubernur waktu itu tahun 2012, saya memimpin dan memakai di tempat saya di Jalan Cikditiro, di Menteng. Nah, itu saya merasakan betul. Sebenarnya yang disebut relawan itu apa, Mbak Livi? Rela bekerja tanpa berharap sesuatu. Katakan, kalau relawan sudah bergen terhadap katakan kekuasaan atau apapun, apakah layak disebut relawan lagi? Sedangkan kami saja, saya sampai sekarang Mbak Livi, saya bergerak di dunia politik, ya kan? Saya sebagai kader partai, saya sebagai anggota. Apakah saya sudah mendapatkan sesuatu dari upaya saya sebagai kader ini untuk memenangkan calon kami? Tidak ada, Mbak Livi. Boleh dicek. Nah, apalagi relawan. Relawan itu kan harusnya rela bekerja dengan suka hati, dengan sedaya mampunya, tanpa berharap imbalan apa-apa, Mbak Livi. Nah, sekarang relawan yang tadinya mendukung, katakan relawan Livi, tiba-tiba berubah jadi relawan Eriko, sah-sah saja. Tapi apa di balik itu semua? Apa nawaitunya? Apa keinginannya sebenarnya? Apakah ini karena kekuasaan, karena uang, atau karena lain-lain? Tapi kan gak cuma relawan, ada juga kader PDIP, Bang Hara yang juga ikutan nyebrang, itu gimana? Nah, itu Mbak Livi, hidup itu kan pilihan. Nggak ada jawaban lain selain hidup itu pilihan. Ya, sudah dijelaskan oleh banyak pihak, bagaimana kehidupannya juga sudah jauh berbeda. Apakah itu bukan karena kader partai juga? Ya kan tidak, saya tidak ingin jauh lebih dalam. Tapi kalau Bang Eriko nggak akan keluar kan ya? Saya sekarang aja, Mbak Livi, cobalah bayangkan, saya belum dapat apa-apa, saya nggak ada apa, betul Mbak Livi kan? Nah, kadang-kadang Mbak Livi, memang sebenarnya dalam kehidupan berpolitik itu gamenya itu sebenarnya hanya dua. Ini bukan karena ke arah satu pihak ya, itu game kekuasaan atau game materi, finansial. Nah, saya memilih kekuasaan bahwa kita berkuasa untuk berbuat bagi rakyat. Nah, ada yang mendapatkan secara finansial, yang tadi sudah Mbak Livi sampaikan. Nah, itu kan pilihan. Tapi gini, sebagai orang yang dikatakanlah, saya bisa pakai diksi ditinggalkan nggak sih? Boleh ya? Karena gini, ditinggalkan di tengah-tengah pertandingan. Ngomongnya gitu ya, karena tiba-tiba Pak Jokowi geser, Gibran geser, beberapa tadi relawan geser, sampai ada kader yang ikutan geser. PDIP nggak apa-apa? Mbak Baik-baik Livi, aja. jangankan bergeser. Pada tahun, saya kalau salah nanti mau dikoreksi juga bagi para pemirsa, tahun 2000, 2005, pada saat setelah Kongres, kan banyak kader-kader PDI Perjuangan juga yang mendirikan partai baru, bahkan Mbak Livi itu ya, artinya membuat partai baru, bukan cuma bergeser Mbak, membuat partai baru. Nah, sekarang saya tanya Mbak Livi, apakah semua itu juga berjalan dengan baik?
Apakah juga berhasil? Apakah juga nanti hasilnya maksimal? Enggak juga. Oke. Dan partai ini malah terus berkembang. Kami kan sudah mengalami Mbak Livi, 99, bayangkan kami didukung rakyat. Sudah waktu itu dikondisikan sebagaimana kerasnya pun masih dapat 30 sekian persen. Betul Mbak Livi. Tapi tahun 2004, harus jujur, kami belum siap. Karena belum menyiapkan, kan itu turun drastis. Baik, sekarang gini, Pak Jokowi itu kan orang yang dibesarkan PDIP ya. Dari mulai Solo, bawa ke Jakarta, jadi presiden 2 periode, itu salah satunya bisa dikatakan karena PDIP. Sama mungkin dengan Ganjar yang sekarang, mulai dari Jawa Tengah sampai kemudian sekarang mau jadi capres. Gak takut Ganjar nanti kayak Pak Jokowi meninggalkan PDIP? Mbak Livi, tugas partai adalah mempersiapkan kader untuk memimpin rakyat dengan baik. Apakah dalam hal ini PDI Perjuangan salah? Kan tidak. Coba lihat, yang kami menjadikan seperti Pak Jokowi kan periode pertama, periode kedua juga berjalan dengan baik. Lah kalau di akhir ini tadi seperti Mbak Livi sampaikan ada perubahan, siapa yang bisa menjamin kehidupan ini Mbak Livi? Tidak ada yang bisa menjamin. Nah bagi kami, coba Mbak Livi bayangkan, bagaimana Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri bisa nggak menjadikan anaknya? Coba saya tanya Mbak Livi, bisa kan? Kami bisa loh mencalonkan sendiri. Lah beliau menyerahkan dulu kepada Pak Jokowi, sekarang kepada Mas Ganjar. Bukankah itu seorang pemimpin? Memberikan kader terbaiknya. Yes, ini senada sama pidatonya Bu Mega yang sempat bilang waktu HUT PDIP, koreksi saya kalau salah ya, yang bilang kekuasaan itu nggak ada yang abadi. Betul. Betul ya Bu Mega ngomong gitu ya? Betul. Apa yang abadi Mbak? Yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Tidak ada yang tepat. Dari tadi ngomong perubahan mulu, nih 3 mau gabung ke 1 bagaimana sih? Itu kan Mbak Livi yang menyimpulkan. Nah pemirsa, semua yang menyaksikan, yang menyimpulkan tuh Mbak Livi. Habis dari udah 2 kali loh ngomong perubahan. Mbak Livi, sekarang banyak orang begitu kan? Nah itu monggo-monggo saja, kan demokrasi. Betul kan? Kalau kami masih, Tapi gini-gini, kan sekarang dari survei saya ngomongin data nih. Survei itu kan masih ada di posisi 3. Kalau survei yang mana ini Mbak Livi? Beberapa survei. Iya, betul, sepakat. Ya, saya nggak bilang semua loh. Beberapa survei. Saya sebelumnya tuh ngobrol sama Habib Abu Bakar Al-Habsyi ya. Sudah satu suara belum koalisi dengan 03? Kalau lolos putaran kedua. Sedang diolah. Berapa persen? 80%. Wow, tinggi ya Beb? Iya dong. 80% tinggal mah. Besok bos. Udah tinggal salaman ke 80%. Tinggal besok bos. Iya Beb. Mau nunggu apa lagi? Jadi 03 nggak mungkin ke 02 ya Beb? Mungkin waktu tinggal 3 bulan setelah tanggal 14. Nggak bisa. Dan itu harus segera dibikin kesepakatan. Caranya kayak gimana situasi nanti. Ada ini ya, diskusi-diskusi untuk gabung? Begini, kalau yang saya tahu nih ya, secara terbuka saja. Kalau di tingkatan ketua umum, begitu juga sekjen, DPP saya lihat belum. Tetapi secara mungkin pribadi-pribadi ya, kader-kader. Loh kami juga di DPR kan sangat dekat Mbak Livi, kalau mau berbicara jujur ini ya. Jadi pembicaraan itu kan wajar-wajar saja, katakan penjajakan atau apa. Tapi kalau saya di media TV lain, kemarin saya jawab, ini jangan-jangan nanti yang maju putaran kedua 1 dengan 3. Loh, Mbak Livi kan tertawa nih kan. Nah, karena saya baca data. Kalau versi data. Nah, versi data. Versi data, kita kan percaya Kompas nih di gedung Kompas ya kan. 28,3% masih belum menentukan. Nah, oke. Tapi ini ngomong-ngomong kata Habib itu kemarin tuh 80% sudah katakanlah sudah hampir jadi. Artinya sudah ada komunikasi antar kedua belah pihak. Emang mungkin itu yang juga saya tanyain sama Habib waktu itu. Emang PDIP mungkin sama PKS? Sekarang gini Mbak Livi, kalau Toto nomor 3 dan nomor 1 yang maju ke putaran kedua gimana Mbak Livi? Iya, kita nggak ada yang tahu ya. Kan kita nggak ada yang tahu. Siapa yang bisa menduga-duga di sini? Mbak Livi aja nggak berani menduga-duga siapa yang maju ke putaran kedua kan? Karena begini, saya melihat ya di masyarakat sekarang makin jauh lah katakan kejadian-kejadian yang tidak adil itu, penekanan-penekanan seperti yang terjadi di berbagai daerah. Katakan Mbak Livi, ini semakin masif. Mbak Livi, nanti gerakan itu juga yang menentang itu semakin masif. Tadi saya sudah sampaikan, saya belum lanjutkan loh Mbak Livi, 28,3% itu belum menentukan pilihan. Nah, saya tanya sendiri kepada Litbang Kompas, sementara dari yang 71,7% itu, berapa yang sudah pasti? Ternyata Mbak Livi, 44% masih swing voter. Nah, artinya berarti masih mungkin digocek-gocek. Masih. Dan setelah saya turun di masyarakat,
Dan juga saya tanyakan ke daerah-daerah lain. Masyarakat ini pintar loh Mbak Livi. Mereka baru menentukan kapan. Hari H sampai H-7. Jadi belum Mbak Livi. Ini belum apa-apa. Jadi mungkin masih akan berubah? Masih akan berubah. Terutama jelang debat besok ya, debat final ya? Tapi kami kan tidak ingin katakan terus, pasangan 3 satu putaran gitu. Sudahlah, kita berikan kepada masyarakat biar nanti yang Maha Kuasa menentukan. Ya kalau kami melihat memang putaran kedua akan terjadi seperti itu. Ngomong-ngomong masih soal Pilpres, kan hari ini nih, kita tanya hari Kamis ya, Pak Mahfud mundur ya? Iya, betul. Ini Pak Mahfud mau mundur sendiri apa diminta sama PDIP sih? Apakah bisa Pak Mahfud diminta seperti itu, Mbak Livi? Kan saya nanya. Soalnya kan pertama kali yang keluar, nih koreksi saya kalau salah. Urutannya kan pertama kali Sekjen ya, Pak Hasto ngomong. Terus kemudian nggak lama Pak Ganjar meminta mention secara langsung. Baru kemudian Pak Mahfud angkat bicara untuk merespon itu kalau Pak Mahfud mau mundur. Baru kemudian mundur. Jadi betul dong kalau mungkin saja ada asumsi, jangan-jangan ini dipush sama PDIP dan juga Pak Ganjar untuk mundur. Bukan karena kemauan sendiri. Tapi faktanya? Nah, ini pada saat beliau dideklarasikan oleh PD Perjuangan dan P3, Hanura, begitu juga Perindo. Saya bertanya dengan beliau, Pak, apakah Bapak akan segera mundur? Beliau jawab, kita lihat nanti. Dan banyak jawaban lain, tidak boleh saya buka di sini ya, seperti itu. Kenapa ini? Jadi Mbak Livi, seseorang yang namanya Profesor Mahfud MD bukan orang yang tidak punya keteguhan hati, sangat teguh. Menurut saya nih, bolehlah saya menduga-duga ya Mbak Livi ya, saya belum bicara langsung dengan Pak Mahfud, tapi pada waktu deklarasi itu saya banyak berbicara dengan beliau. Saya menduga ada hal yang memang sudah sulit untuk beliau berada di dalam itu lagi. Jadi bukan karena misalnya kami mendesak atau siapapun mendesak. Pun bukan diminta Bu Mega? Sepanjang yang saya tahu, sampai saat ini belum ada. Kalau berbicara hati ke hati sering. Coba kalau kita lihat Mbak Livi, bagaimana seorang Profesor Mahfud MD itu orang yang tidak mudah. Ya kalau saya katakan tidak mungkin saya terlalu jauh. Kan gitu. Tidak mudah untuk dipengaruhi, tidak mudah untuk... Kalau menurut saya, sekali lagi menduga Mbak Livi, ada hal yang membuat beliau tidak merasa lagi mungkin sesuai ada di dalam sana. Itu menurut saya. Nah, logika sederhana. Kalau memang kayak begitu, seperti tadi Mbak Livi sampaikan, kalau PD Perjuangan kenapa nggak semua menteri saja mundur? Ya kan? Kan itu jawabannya. Kenapa tidak? Tidak semua. Soalnya kan Pak Hasto waktu itu bilang ada ketidaknyamanan sejumlah menteri, kemudian berujung pada mundurnya Pak Mahfud. Tapi artinya menteri-menteri PDIP nggak mundur ya? Begini, kalau saya melihat ini dari saya secara ini tidak ada yang bisa memastikan 100%. Kita lebih bagus mengundang menterinya. Mereka sebenarnya pada dasarnya tidak ada masalah untuk juga mundur ataupun tidak. Tetapi kan juga kami kan yang mendukung dan menjadikan pemerintahan ini dari awal. Tadi sudah Mbak Livi sampaikan berapa kali tadi ini kalau saya ngitungnya 7 kali Mbak Livi. Kalau berbicara secara jujur 7 kali ini 3 kali yang paling krusial. Bukan karena Mas Ganjar nomor 3 ya, tapi 3 kali. Apa? Yang pertama kali waktu maju menjadi wali kota, betul. Nah, kemudian pertama kali maju menjadi gubernur. Dan yang ketiga kali, ini yang paling krusial, maju menjadi calon presiden. Apakah dulu semua mendukung Mbak Livi? Kan tidak. Nah, itulah yang paling penting. Jadi, segala hal sudah kami lakukan. Nah, tapi apapun, PDI Perjuangan, Ibu Mega sudah menyampaikan, Sekjen sudah menyampaikan, bertanggung jawab penuh terhadap pemerintahan ini. Karena apapun PDI Perjuangan yang berperan terbesar dalam hal ini. Nah itu dia Bang Eriko, PDI Perjuangan, lambangnya banteng, warnanya merah. Harusnya gaspol, gereng gitu ya. Kenapa kemudian jadi ngelawan Pak Jokowi jadi soft Mbak Livi banget? Ini kenapa kok jadi ngompor-ngompori? Saya nggak ngomporin, saya tanya. Kenapa gitu? Ingat nggak yang disampaikan Sekjen hari ini? Bahwa kami sudah mengibarkan bendera. Kalau banteng, kalau bendera merahnya belum ditaruh sini, dia nyeruduk nggak, Mbak? Enggak dong. Nunggu bendera merah dulu. Nah sekarang jadi artinya Bu Mega udah kasih bendera merah? Nah, saya belum tahu ini. Masa saya jawab, beliau ketua umum. Kalau beliau perintahkan ya kita ini kan. Tapi artinya kami sudah mengibarkan bendera bahwa kami siap dengan segala hal. Artinya begini Mbak Livi.
Apakah hidup itu kemenangan penting? Tapi yang paling penting kan bagaimana yang terbaik bagi rakyat Indonesia. Apa yang terbaik sekarang bagi rakyat Indonesia? Yang terbaik adalah pemilu yang jujur, adil, langsung umum, bebas rahasia. Nah sekarang soal jujur dan adil, biar rakyat yang menilai. Ini kalau sampai terjadi hal-hal yang tidak sesuai Mbak Livi, nanti masyarakat sendiri yang akan bergerak. Soal menang kalah, biar nanti rakyat yang memutuskan. Mbak Livi, panglimanya ini kan rakyat, yang menentukan kemenangan itu kan rakyat. Kalau Mas Ganjar sebutkan, rakyatku adalah tuanku. Segini, kan ada pernyataan dari Mas Guntur ya. Kalau Ganjar Mahfud menang, Jokowi terserah lah mau diapain. Itu kenapa sampai begitu marah banget? Saya, sepengetahuan saya ya, beliau itu kan kami memanggilnya ayah ya. Walaupun beliau nggak mau dipanggil ayah, maunya dipanggil Mas Tok. Serius ini Mbak Livi, setiap telepon atau apa. Bolehlah saya menilai ya, sebagai minta maaf Pak Tok kalau saya salah menilai. Beliau itu kan sangat mendukung yang namanya Pak Jokowi, betul? Ya, betul. Bahkan menyampaikan kalau boleh nanti beliau yang akan meneruskan kepemimpinan, PDIP. Iya, kan begitu kan? Pernah ngomong kan? Luar biasa sudah dukungannya. Dari mulai wali kota sampai gubernur sampai jadi presiden. Kalau boleh saya menduga, sekali lagi maaf Pak Tok, mungkin beliau sudah sangat terpukul. Bahasa yang paling tepat itu, terpukul. Sehingga beliau tidak tahu lagi apa yang harus dikatakan, sehingga dikatakanlah seperti itu. Gitu. Tapi kan memang kita harus jujur akui, apa juga ininya kan beliau sampaikan, apapun nanti terserahlah, apapun itu bisa dilakukan nanti pada saatnya. Kan maksudnya ini sebenarnya dalam bahasa sederhana, nanti waktu yang akan menentukan. Tapi kan gini, beberapa media sempat memberitakan komunikasi antara Bu Mega sama Pak Jokowi itu sekarang sudah terputus. Sudah terputus kan? Sebenarnya dikatakan terputus, tidak pernah bertemu secara langsung setelah ditentukan pada waktu itu pilihannya berbeda. Memang betul Mbak Livi, sampai saat ini tidak ada. Dan menurut yang saya lihat ya memang sampai nanti pemilu kan tentunya tidak baik kalau misalnya ada seolah-olah nanti ada hal-hal yang lain kan. Tapi kalau setelah pemilu kan kita tidak tahu Mbak Livi, nanti kita lihat saja. Mungkin nggak anak sama ibu ini bisa akur lagi? Antara siapa maksudnya Mbak Livi? Pak Jokowi sama Bu Mega, anak dan ibu kan kita bilangnya. Ibu Mega, coba ya Mbak Livi bayangkan ya, bagaimana, ini cerita beliau sendiri, ini cerita beliau. Silakan kalau ada yang percaya atau tidak juga monggo. Ingat nggak Mbak Livi, setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru, Pak Harto, kemudian yang putranya Pak Harto siapa yang dipenjara di Pulau Nusa Kambangan, nah Mas Tommy itu ya, tahu Mbak Livi, yang meminta dibangun landasan helipad itu Ibu Mega, supaya Pak Harto bisa berkunjung ke Nusa Kambangan, supaya bisa melihat putranya. Pada saat kondisi Pak Harto juga kondisinya sudah mulai menurun. Coba Mbak Livi bayangkan, bagaimana pada saat Pak Sidarto sudah cerita bagaimana terhadap pada waktu Bung Karno sakit, ya kan, sampai meninggalnya. Apakah Ibu Mega membalaskan seperti yang itu? Kan tidak. Bahkan membuat, itu saya dengar langsung dari Ibu Mega cerita, saya yang minta kok dibuat landasan helipad supaya Pak Harto bisa melihat putra. Pada waktu itu putra kesayangannya lah, katakan begitu. Jadi Mbak Livi, sepanjang yang saya lihat, Bu Mega tidak pernah mengajarkan kami untuk dendam, Mbak Livi. Tapi beliau menyampaikan, karena beliau juga keturunan dari Bali, dan juga di dalam kepercayaan beliau sebagai Muslim, bahwa ada yang namanya karma, Mbak Livi. Kalau di Bali karma pala namanya. Bahwa siapa yang, kalau di kepercayaan lain, ya, bahwa siapa yang menanam, dia akan menuai. Nah, sekarang gini, kita kan sama-sama tahu ya, perang dingin antara Bu Mega dan Pak SBY. Mungkin nggak dengan Pak Jokowi juga akan sama? Dengan sebegitu panjangnya perang dingin itu? Mbak Livi, saya saksi kehidupan. Bagaimana yang namanya, nanti tanya sendiri ke Mas AHY sama Mas Ibas. Bagaimana datang disambut di Teku Umar dengan hangat, ya nanti tanya sendiri supaya jangan dikira saya menduga-duga kan gitu kan, karena saya menyaksikan sendiri. Nah, artinya Mbak Livi, tidak pernah loh namanya Ibu Mega itu menendam atau apa. Berbeda pendapat tentu hal yang sangat wajar. Nah, saat ini orang melihat bahwa ada perbedaan antara Bapak Jokowi dengan Ibu Mega. Ya tadi sudah Mbak Livi sampaikan.
bagaimana lah namanya untuk anak? Sama seperti Mbak Livi juga kan, kalau sama anak kita mana boleh coba-coba ya kan? Itu ininya, bahwa untuk anak apapun dilakukan. Nah tapi dalam situasi seperti ini, inilah Ibu Mega bisa memisahkan antara pribadinya dan juga sebagai apa? Sebagai pemimpin. Tadi kan saya sudah sampaikan, apa yang nggak bisa beliau sebenarnya lakukan? Jadikan Eriko calon presiden, jadikan Mbak Puan calon presiden, jadikan Mas Hasto jadi calon presiden, bisa Mbak Livi. Tapi nggak dilakukan Ibu Mega. Tapi tidak dilakukan Ibu Mega. Begitulah beliau seorang pemimpin. Nah, apakah ini kita boleh juga berharap terhadap pemimpin kita ini? Kan sangat wajar Mbak Livi. Coba para pemirsa, para yang melihat Livi on Point nih, sangat wajar menurut saya. Bang Eriko gini, kita masuk ke jelang debat debat kelima. Debat kemarin itu kan 1, 2, 3, 4 rata-rata lebih menyerang personal ya. Kurang substansi. Terus kemudian ya terlihat panasnya ya Pilpres. Nanti debat kelima akan seperti apa? Apa yang akan ditampilkan Ganjar? Menurut saya tidak jauh berbeda. Karena begini, ini kan antara aksi dan reaksi. Nggak bisa juga Mbak Livi diatur-atur supaya adem-adem aja, supaya kalau Livi on point bisa ya kan? Iya, karena Mbak Livi adem memang. Saya dari tadi semua menonton nih, saya gugup ngelihat Mbak Livi ini terus-terus. Karena biasanya diwawancara Mbak Livi ini nggak harus lihat Mbak Livi terus-menerus ya kan begitu. Jadi menurut saya ya tergantung. Ada aksi, ada reaksi. Tapi di sini bagaimana masyarakat melihat sejauh apa sih seorang calon pemimpin mereka nantinya, emosionalnya, bagaimana cara dia menghadapi katakanlah satu problema, bagaimana dia merespon, bagaimana juga gesturnya, kan itu yang mau dilihat oleh para penonton atau para yang menyaksikan di tempatnya masing-masing. Tapi dagangan, saya bicara dagangan dagangan paling menarik dari Ganjar Mahfud nih di debat kelima besok tuh apa sih kalau kita bicara soal temanya kan soal kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, inklusi. Kita bicara jujur aja lah Mbak Livi, nggak usah jauh-jauh di Indonesia Timur, Indonesia Barat. Mbak Livi, kita ada di Jakarta, bagaimana perbedaan kehidupan itu sangat jauh. Mbak Livi sudah lihat, nanti sekali-sekali saya bawa Mbak Livi, ada saudara-saudara saya yang tinggal di pemakaman. Bisa nggak terbayangkan Mbak Livi? Tinggal di pemakaman Mbak Livi, buka pintunya nisan. Dan rumah itu tidak ketutup sebagian. Jadi kalau hujan, tempias. Itu ada. Ada di pemakaman, 400 kepala keluarga. Nah Mbak Livi, apa kesimpulan dari semua ini? Terjadi perbedaan yang demikian jauh. Terjadi pola kehidupan yang sangat berbeda antara bumi dan langit. Nah, ini yang penting menurut saya nanti. Sejauh apa? Sebenarnya simpel Mbak Livi. Seseorang yang bisa memahami kesusahan itu adalah orang yang pernah mengalami kesusahan itu sendiri. Nah, Anda yakin nggak dari debat kelima itu yang tadi ada angka swing voters, ada angka mereka yang undecided belum memilih atau apapun itu, akan yakin untuk memilih Ganjar Mahfud di debat kelima? Ada pengaruhnya, saya harus jujur. Memang penonton berdasarkan dari ratingnya mungkin sekitar 30% rakyat Indonesia. Apakah itu bisa merubah? Bisa. Tapi memang harus jujur, tidak terlalu sampai signifikan. Artinya, katakanlah 5-10% bisa swing voternya. Tetapi yang paling utama Mbak Livi, yang disampaikan oleh Ibu Mega kepada kami untuk turun ke rakyat, bersama-sama dengan rakyat. Dan mereka umumnya, sekarang beginilah, mereka bekerja demikian keras, katakan sebagai pemulung dan lain-lain, sebagian besar memang tidak mengikuti sosial media, tidak mengikuti juga katakan berita atau apa, karena ya kadang handphonenya pun tidak punya Mbak Livi. Nah, jadi kita melihat bahwa ini juga satu peluang yang besar bagi pasangan yang bisa memanfaatkan ini. Seperti itu. Dan kami sudah melihat itu. Di Jakarta saja responnya memang sangat baik. Seperti itu. Bang Eriko, aku mau masuk ke pertanyaan pribadi. Nyalek nih ya. Untuk yang keberapa kali?
Saya masuk sekarang yang keempat kali, bukan karena sekarang lagi model apa. Nanti Mbak Livi selalu kaitkan dengan itu. Habis kalau nggak ngomong. Nanti gini, saya terima kasih sudah diberi kesempatan saya yang ketiga kali sampai saat ini 3 kali ya. Nah ini mau menuju keempat. Ya. Oke. Selama 3 kali ini, perubahan apa sih yang udah dibuat oleh seorang Eriko Sotarduga untuk rakyat di dapilnya? Mungkin saya belum bisa merubah 180 derajat. Tapi paling tidak saya punya semboyan Mbak Livi yang saya terapkan, melayani. Satu kata. Banyak hal yang kami lakukan paling tidak mengurangi beban kehidupan dari masyarakat itu sendiri. Paling tidak ada perubahan-perubahan yang mendasar dari kehidupan mereka. Apakah sudah sempurna Mbak Livi? Apakah sudah semua? Belum. Masih banyak. Karena itulah kenapa saya sampaikan juga dalam saya turun tadi juga baru saya di daerah Jati Padang kemarin di Cipulir saya sampaikan kasihlah saya kesempatan supaya saya bisa berbuat paling tidak lebih banyak lagi ya menerima manfaatnya. Apakah sudah sempurna? Masih jauh Mbak Livi. Saya juga harus jujur. Tapi paling tidak saya sudah coba melakukan yang dapat saya lakukan dan itu seperti tadi saya sampaikan, ada saudara kita yang di pemakaman, itu membuat rasa bersyukur di dalam hati. Itu sebenarnya Mbak Livi, kenapa saya mau maju lagi, kenapa saya masih banyak pekerjaan yang belum tuntas. Itu mungkin dianggap klasik, tapi memang itu kenyataannya Mbak Livi. Apa yang masih pengen dilakukan? Maksudnya perubahan seperti apa yang mau dilakukan lagi? Nggak usah jauh-jauh, kan saya dapil 2. Jakarta Selatan, Pusat, dan luar negeri. Kalau luar negeri, banyak hal juga di luar negeri, seperti pekerja-pekerja migran kita. Bahkan saya menginisiasi agar nanti ada dapil khusus luar negeri. Walaupun tidak mudah Mbak Livi menggolkan hal ini, karena itu harus merubah undang-undang. Nah ini saya akan coba untuk dapil. Nah untuk dapil yang di dalam negeri, Jakarta Selatan, Pusat, ketimpangannya itu luar biasa Mbak Livi. Nah ini harus dituntaskan. Ibu Mega memesankan, bagaimana kamu bukan hanya mengatasi satu problem untuk akhirnya masuk juga ke problem yang lain. Tapi bagaimana menuntaskan kehidupan mereka. Sama seperti rencana Mas Ganjar. Satu keluarga sederhana, satu keluarga yang kurang mampu, satu sarjana. Nah, kami sedang menyiapkan dari PDI Perjuangan ya, menyiapkan program bagaimana mengentaskan keluarga yang memang sangat-sangat, minta maaf, nggak ada bahasa lain, miskin. Nah ini supaya kemiskinan yang absolut ini bisa berubah menjadi kehidupan paling tidak sederhana lah dulu. Bang Eriko masuk di dapil neraka ya? Bisa dibilang dapil neraka? Kenapa sih? Udah pernah memang ada yang ke neraka. Saya jujur. Saya juga bingung kenapa dibilang dapil neraka, Abang. Karena kan dianggap begini. Enggak minta maaf lah Mbak Livi, di ruangannya aja dingin. Bagaimana lah dapil neraka ini? Saya pun kadang-kadang bingung juga. Karena katanya dapilnya susah Bang. Isinya master-master semua kayak Bang Eriko. Tapi Bang Eriko ngerasa itu susah nggak di dapil itu? Tantangannya apa sih? Mbak Livi, hidup ini kan tidak ada yang pasti. Yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri. Dikerjakan aja Mbak Livi dengan sebaik-baiknya. Dan jujur saja, kita meminta kemurahan hati rakyat kok. Sekali lagi, benar yang disampaikan Mas Ganjar, itu rakyatku itu tuanku. Nah, apakah mudah? Tidak. Rakyat udah pintar Mbak Livi. Nah, ini contoh nih ya. Tapi jangan nanti dianggap manas-manasin rakyat loh. Mereka Mbak Livi, kan banyak tuh. Mau serangan fajar katanya kan, serangan subuh kah, atau serangan apa. Banyak Mbak Livi. Tahu Mbak Livi gimana reaksi rakyat? Tahu Mbak Livi, nanti boleh kita sama-sama kita. Mereka terima, tapi nggak dipilih. Nah, coba bayangin. Mereka terima, tapi nggak dipilih. Karena kenapa? Enak aja. Bayar 200.000, 300.000 untuk 5 tahun. Setahun berapa Mbak Livi? 50.000. Sebulan berapa? 4.000. Pinter rakyat kita ini. Tapi diterima, tapi nggak dipilih. Mereka mau melihat siapa yang serius. Nah, gini, itu ada hubungannya. Karena kan sekarang gini, ada orang bilang nggak mungkin jadi caleg kalau modalnya sedikit. Betul, kalau itu betul. Bang Eriko modalnya gede banget dong berarti. Saya, nanti Mbak Livi jangan enak nggak ya sih menyampaikan itu? Saya harus jujur. Kisaran aja. Memang saya selama karena memang saya datang dari latar belakang saya usaha. Kalau memang mau berharap itu kembali, memang tidak mungkin. Periode lalu saya menghabiskan kurang lebih 5. Periode lalu? Periode lalu. Sampai sekarang nih? Sekarang ini kurang lebih seperti itu juga. Paling ada perubahan-perubahan sedikit. Nah,
Mungkin Mbak Livi tanya, apakah itu besar? Besar. Besar dong. Nah, dibandingkan dengan jumlah suara, itu sebenarnya bukan kita memberikan terus sesuatu atau tidak. Untuk operasional, untuk segala, termasuk, kan Mbak Livi tadi sudah sampaikan, ada yang apa itu tadi, spanduk yang Nah itu dia, itu mau saya tanya. Jadi 5M itu termasuk spanduk Tanjidor, spanduk Bajai. Semua Mbak Livi. Termasuk memasang kan juga tidak mudah kan. Itu kan dari bambu, dari kayu, dari apa. Ya kayu-kayu bekas ya kita manfaatkan, nanti kan bisa dimanfaatkan lagi, jadi sifatnya daur ulang kan begitu. Bang Eriko gini, beda 5 tahun lalu, beda sekarang, karena kan sekarang itu barengan sama Pilpres ya, jadi mungkin aja pecah, fokus masyarakat itu nanti terpecah. Siapa yang kemudian mereka mau coblos untuk presidennya, siapa yang kemudian untuk pileknya begitu. Itu jadi tantangan tersendiri nggak sih yang dikhawatirkan sebetulnya sama Bang Eriko? Kami bersyukurnya karena itu udah seiring sejalan, Mbak. Jadi tidak ada tidak mengalami kesulitan dalam hal itu. Contoh, seperti tadi saya bertandem dengan satu caleg untuk DPRD, namanya Anies Alamsyah. Itu bukan Anies yang lain ya, ini Anies Alamsyah tadi kan. Nah, dia juga berperan, kami bergotong royong. Nah, saya DPR RI-nya, dia DPRD. Nah, untuk presiden Mbak Livi tidak sulit, karena kami mensosialisasikan bagaimana cara mencoblos. Nah, kita sampaikan kertas suara warna abu-abu itu untuk presiden. Nah, begitu kita sampaikan dan bagaimana kita berkomunikasi, mereka langsung menjawab sendiri. Memilih langsung, Mas Ganjar. Itu mereka yang menyampaikan. Boleh nanti ditanyakan dengan saudara-saudaraku di Jati Padang. Itu mereka menyampaikan. Jadi, Mbak Livi, seiring sejalan. Jadi, kalau istilah kasarnya 3 in 1. Jadi sekalian milih presidennya, sekalian milih. Iya, kan gitu. Nanti dibilang 3 in 1 lagi, ntar 4 jari lagi. Ini Mbak Livi ini mancing-mancing terus. Ampun dah. Udah, kita tanya cepat aja sekarang. Oke, Anies Baswedan adalah sosok yang? Pemikir. Prabowo Subianto adalah sosok yang? Keras. Ganjar Pranowo adalah sosok yang? Logis. Kenapa Mahfud MD mundur? Tidak merasa nyaman lagi, menurut saya. Jokowi Bu Mega betulkah nggak akur? Berbeda pendapat. Jika Ganjar Mahfud menang? Berbeda pendapat dan pilihan ya. Oh baik. Jika Ganjar Mahfud menang, apakah 01 dan 02 akan dirangkul? Tentu itu lebih tepat ditanyakan dengan Mas Ganjar. Karena kita kan sudah memberikan kepercayaan kepada Mas Ganjar dan Prof. Mahfud. Yakin nggak lolos putaran kedua? Yakin. Yakin nggak lolos lagi ke DPR? Kok mikir Bang? Optimis lah Bang. Begini Mbak, kan kita tidak boleh juga untuk diri sendiri kan tidak boleh tinggi hati. Saya hanya bisa menyampaikan saya berusaha sedaya mampu saya. Respon dari masyarakat sangat baik. Baik. Terima kasih. Terima kasih Mbak Terduga sudah bergabung di Livi On Point. Mbak Livi On Point nih ya, memang. Kita ketemu lagi di Livi On Point episode selanjutnya. Sampai jumpa. Livi On Point.